Ptolemy yang merasa kalah dan tersingkir dengan kasar berusaha untuk tidak menangis, lalu mengadu kepada kaisar. Dia selalu memperlakukan aku begini. Kalau aku raja, kenapa dia memperbolehkan mengambil apa saja dariku dengan kasar? Kamu tidak akan menjadi seorang raja karena kamu menangis. Sayang, kamu akan dimakan oleh orang Romawi, sahut Cleopatra. Hati kaisar tersentuh juga dengan kekecewaan Ptolemy. Lalu katanya lembut, "Datanglah ke sini anakku, berdiri di dekatku." Ptolemy pun mendatangi Julius Kaisar. Disambut kaisar dengan ramah, dipeluk erat penuh rasa sayang. Cleopatra terlihat cemburu, tersenyum dan melihat mereka dengan sinis. Dan dengan pipi memerah, Cleopatra berkata kesal, "Ambil singgasanamu, aku tidak menginginkannya." Dia pun bangkit dari kursi kerajaan dan mendatangi Ptolemy. "Pergi, cepat dan duduklah di tempatmu." "Pergilah Ptolemy, ambil singgasana jika itu ditawarkan kepadamu," sambung kaisar. Rufio mengingatkan, "Aku berharap Anda akan melaksanakan anjuran sendiri saat kita akan kembali ke Romawi, Kaisar." Sementara Ptolemy sendiri pelan-pelan kembali ke singgasana, menjauh dari Cleopatra karena takut dengan tangannya. Cleopatra berdiri di samping Julius Caesar. "Pothinus," seru kaisar. Cleopatra langsung memotong seruan Julius Caesar. "Tidakkah kamu akan berbicara denganku?" tanyanya pada Pothinus. "Diamlah, bila kau buka mulut lagi kamu akan dimakan," bentak kaisar. "Aku tidak takut, seorang ratu tidak boleh takut," bantah Cleopatra. "Makanlah suamiku itu," sambil menuju ke arah Ptolemy. "Jika kamu mau, dia penakut," ujar Cleopatra lagi. Kaisar membelalak. "Suamimu? Apa maksudmu?" "Hanya masalah kecil," jawab Cleopatra sambil menatap Ptolemy. Mendengar ucapan Cleopatra, kedua pria Romawi dan orang Inggris itu saling berpandangan dengan bingung. Theodotus segera menjelaskan, "Kaisar, Anda adalah orang asing dan tidak paham dengan hukum kami. Raja dan Ratu Mesir diperbolehkan kawin meski mereka saudara kandung. Ptolemy dan Cleopatra adalah keturunan raja dan mereka terlahir sebagai kakak dan adik." Terkejut Britanus mendengar penjelasan ini. Lalu katanya, "Kaisar, ini tidak benar." "Bagaimana tidak benar?" sanggah Theodotus. Kaisar mengoreksi perkataan anak buahnya. "Maafkan dia, Theodotus. Dia orang biadab dan berpikir bahwa kebiasaan yang ada di suku dan pulaunya adalah hukum alam," kata Kaisar. "Sebaliknya Kaisar, orang Mesir yang biadab, apakah Kaisar tidak salah membela mereka? Aku menganggap itu sebuah skandal," bantah Britanus. Julius Caesar, "Skandal atau tidak, temanku, ini bisa membuka pintu perdamaian," sanggah Kaisar. Lalu ia berkata pada Pothinus, "Dengarkan apa yang aku ajukan." "Dengarkan Kaisar di sini," tegas Rufio dengan suara yang lebih keras dan tegas. "Ptolemy dan Cleopatra harus bersama-sama menguasai Mesir," kata Kaisar. Achillas terheran-heran. "Jadi siapa rajanya? Ptolemy atau Cleopatra?" tanyanya. Rufio menjelaskan maksud petinggi Mesir itu. "Tidak ada selain Ptolemy, Kaisar, seperti yang mereka katakan," ujarnya kepada Kaisar. "Baiklah, Raja Ptolemy boleh menikahi kakaknya dan kita akan membawakan mereka hadiah dari Siprus," sahut Kaisar sambil mengangguk setuju. Tapi Pothinus tidak puas, lalu menjawab dengan tidak sabar, "Siprus tidak ada artinya bagi semua orang." "Tidak masalah, kamu harus mendapatkan demi perdamaian sesama kalian," tandas Kaisar. Britanus ikut menegaskan keputusan Kaisar. "Berdamailah dengan penghargaan itu, Pothinus." Raut wajah Pothinus menjadi merah padam dan dengan suara yang membangkang ia berkata,
Kaisar, jujurlah, uang yang Anda inginkan senilai dengan harga kemerdekaan kami. Ambil dan tinggalkan kami untuk menyelesaikan masalah kami sendiri. Seisi ruangan, para anggota istana dan petinggi Mesir lainnya langsung berseru setuju dengan pendapat Pothinus. Ya, Mesir untuk rakyat Mesir, teriak mereka penuh semangat, sedang Julius Caesar cuma terdiam. Suasana menjadi panas. Para wakil rakyat Mesir itu berbicara tak jelas, saling berbicara satu sama lain, menuntut kemerdekaan. Sang kaisar terlihat tetap tenang, tapi Rufio mulai tersinggung, terbakar emosi, dan dari wajahnya terpancar raut yang galak. Sedang Britanus mulai memperlihatkan kesombongan. Rufio segera berteriak, tapi hati-hati. Mesir untuk rakyat Mesir. Apakah kalian lupa bahwa angkatan perang Romawi telah menduduki tempat ini? Dan kalian ditinggalkan Aulus Gabinius dengan raja mainan ini. Cepat-cepat Achillas menyambung perkataan Rufio dengan tegas. Sekarang Mesir di bawah komando saya. Saya jenderal Romawi sekarang, di sini Kaisar. Dan juga jenderal dan pasukan Mesir, begitu? Tanya Julius Caesar. Ia merasa geli dengan perubahan yang lucu itu. Begitulah Kaisar, jawab Pothinus memperjelas maksud Achillas. Sambil mengerutkan kening keheranan, Julius Caesar bertanya pada Achillas. Jadi kamu bisa mengatakan perang dengan orang Mesir atas nama Romawi, dan jika perlu mengatakan perang kepada orang Romawi kepadaku atas nama rakyat Mesir. Begitulah Kaisar, jawab Achillas pendek. Dan di pihak mana kamu sekarang, jika aku boleh bertanya, Jenderal? Tanya Kaisar. Achillas menjawab mantap, penuh keyakinan dan keberanian. Saya berpihak pada kebenaran dan para dewa. Berapa anak buahmu? Sambil mengendus, Achillas menjawab, mereka akan muncul jika aku berada di lapangan. Dengan gusar Rufio bertanya, apakah kamu orang Romawi? Jika tidak, berarti tidak masalah dengan berapa jumlah pasukan yang ada di sini. Mungkin pasukanmu tidak lebih dari 500 sampai 1000 prajurit. Percuma menakut-nakuti kami, Rufio, gertak Pothinus. Kaisar telah dikalahkan sebelumnya dan mungkin akan dikalahkan lagi. Beberapa minggu lalu, Kaisar lari dari Pompeius. Agar tetap hidup, beberapa bulan lagi dia akan melarikan diri dari Cato dan Kuba, diusir Namibia, Raja Afrika, tambah Pothinus. Achillas menanggapi kata-kata Pothinus dengan suara menantang tapi menyiratkan ketakutan. Apa yang harus aku katakan dengan 4.000 orang? Tanyanya. Theodotus menjawab kata-kata Achillas dengan gusar. Tidak ada uang? Pergilah kamu, ujarnya mengejek Pothinus. Semua rakyat Mesir di situ menunjukkan sikap marah dan benci pada Julius Caesar. Pergilah kamu, Mesir untuk rakyat Mesir, pergilah, teriak mereka dengan lantang dan berani. Rufio mengelus janggut, menahan marah dan bicara. Kaisar cuma duduk dengan nyaman seperti sedang sarapan, dan kucing-kucing berteriak meminta ikan panggangnya. Cleopatra yang sejak tadi cuma terdiam, tak tahan melihat tingkah Pothinus dan anggota istana Mesir. Segera ia mendekati Kaisar dan bertanya, mengapa kamu membiarkan mereka berkata begitu kasar padamu, Kaisar? Apakah kamu takut? Mengapa, sayangku? Apa yang mereka katakan benar, jawab Kaisar. Tapi kalau kamu pergi, aku tidak akan menjadi ratu. Aku tidak akan pergi sampai kamu menjadi seorang ratu. Tiba-tiba Pothinus berseru keras. Achillas, jika kamu tidak bodoh, kamu harus menangkap Cleopatra. Dia berada di bawah tanggung jawab kamu. Rufio langsung memanas-manisi mereka. Kenapa kamu tidak menangkap Kaisar sekalian, Achillas? Tanyanya dengan nada mengejek. Pothinus mendukung usulan itu dengan serius. Benar yang dikatakan Rufio. Mengapa tidak? Cobalah, Achillas, tandas Rufio. Lalu ia pun segera berteriak.
Pengawal, datanglah. Seketika ruang pengadilan itu terisi oleh prajurit Julius Caesar, siap siaga dengan pedang terhunus di tangan. Sebagian berada di puncak tangga menunggu aba-aba dari pimpinan yang membawa tombak. Langsung saja Britanus berkata dengan enteng, "Kalian adalah tahanan Kaisar, semua dari kalian tanpa kecuali." "Oh tidak begitu. Mereka adalah tamu Kaisar, orang gagah," bantah Kaisar pelan. Kata-katanya mengandung maksud yang sulit dibaca. "Akankah kamu memenggal kepala mereka?" tanya Cleopatra, seperti tak sabar ingin menyaksikan pembasmian musuh-musuhnya itu. "Apa? Memenggal kepala adikmu?" tanya Kaisar kaget. "Mengapa tidak? Dia juga akan memotong leherku jika ada kesempatan. Bukankah begitu, Ptolemy?" jawab Cleopatra. Dengan wajah pucat penuh ketakutan, tapi terlihat tegar, Ptolemy menjawab lemah, "Ya, begitulah. Aku akan melakukan juga kalau aku sudah dewasa." Cleopatra kemudian terdiam dengan penuh semangat perjuangan pada keyakinannya sebagai pewaris kerajaan Mesir, sebagai ratu. Ia tidak mau terlibat dalam proses politik selanjutnya. Tapi setelah mengikuti dan mengamati dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh kekaguman, melihat dengan tatapan yang serius, lalu duduk di penyangga kursi Julius Caesar. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Pothinus berkata pada Kaisar, "Kaisar, jika kamu datang hanya untuk menekan kami..." Belum selesai ia berkata, Rufio sudah memotongnya. "Dia akan berhasil. Orang Mesir, bukalah pikiran kalian. Kami menguasai istana, laut, dan pelabuhan sebelah selatan. Jalan pulang ke Romawi terbuka, dan kamu harus pergi jika Kaisar membebaskanmu," ujarnya dengan nada yang mantap dan tegas. Julius Caesar menandaskan sambil menahan kejengkelan. "Aku tidak ada pilihan, Pothinus. Untuk mengamankan penarikan pasukanku, aku bertanggung jawab atas hidup mereka. Tapi kamu bebas untuk pergi. Juga semua yang ada di sini dan di istana," katanya tenang.